Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Kita curah limpahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak lupa kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada Bapak Dosen Arifin Ahmad, SPD MPD yang telah memberi kesempatan kepada kelompok kami untuk mengabarkan materi pada kali ini. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang terdiri dari saya sendiri Yoga Padilasani dengan NPM 20600060. Selanjutnya ada Wendy Rizky Andriani dengan NPM 21506004 yang akan memaparkan materi teknik presentasi ilmiah. Baik, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kita simak pemaparan materi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama ada persiapan materi presentasi. Persiapan materi presentasi yaitu presentasi ilmiah yang baik adalah presentasi yang terdiri dari isi, desain, dan cara penyampaian materi presentasi. Isi adalah informasi aktual yang dipersiapkan untuk dipresentasikan, sedangkan desain merupakan susunan materi presentasi yang aktual berupa slide yang berisi teks, gambar atau grafik, dan suara 2,5. Selanjutnya, faktor yang dapat menghasilkan desain dan tampilan pada slide seperti tampilan latar, komposisi, format dari slide, warna, ukuran, dan bentuk huruf, animasi, dan lainnya. Dapat mendesain suatu materi presentasi dengan bantuan PowerPoint. Kontinuitas merupakan ketentuan yang harus diperhatikan. Selanjutnya, penempatan teks dalam slide. Komposisi suatu media presentasi hendaknya sederhana, jelas, dan mudah terbaca. Penempatan judul menentukan kemudahan bagi hadirin untuk membaca dan menghasilkan tampilan yang menarik. Judul yang ditempatkan pada 1-6 dari tepi bawah slide akan menyebabkan teks menjadi tumpang tindih dan kekurangan tempat untuk menantapkan gambar atau grafik. Beberapa ahli media menyarankan agar menggunakan bentuk bulet untuk menuliskan teks daripada menggunakan kalimat yang panjang. Jarak yang dianjurkan antar baris tiap bulet adalah 2 spasi. Selanjutnya, bentuk dan ukuran huruf. Dalam komputer ada 2 klasifikasi huruf, yaitu serif dan sans serif. Serif memiliki bentuk yang disebut tajam dan lebih cocok digunakan dalam tulisan buku cetakan. Tidak cocok digunakan untuk huruf dalam media presentasi. Contoh huruf serif adalah Times New Roman, sedangkan sans serif memiliki bentuk garis yang lurus dan tegap, sehingga lebih cocok digunakan untuk huruf dalam media presentasi. Contoh huruf sans serif yaitu Arial, Tahoma, dan Helvetica. Selanjutnya, ilustri. Ilustri juga merupakan bagian penting dalam presentasi ilmiah. Foto, tabel, gambar, dan slip art merupakan contoh ilustri yang dapat digunakan untuk memperjelas informasi dalam suatu presentasi ilmiah. Dalam presentasi ilmiah, dengan menggunakan teknologi digital, menempatkan foto atau gambar dalam slide merupakan titik lemah. Oleh karena berkaitan dengan kualitas foto, gambar, maupun kualitas peralatan yang digunakan untuk memproyeksikan gambar atau foto dalam slide. Ada 2 cara untuk memasukkan gambar atau foto dalam slide presentasi, yaitu melalui proses scan foto atau langsung menggunakan kamera digital. Prosedur scan dan teknologi kamera digital menghasilkan foto yang berkualitas serta mudah dilakukan cropping serta koreksi warna. Selanjutnya, tampilan slide. Untuk tampilan slide dalam layar saat mulai mendesain media presentasi dianjurkan untuk memilih format landscape atau horizontal daripada format portrait vertikal. Merupakan format landscape lebih menguntungkan untuk menetapkan teks dan gambar sesuai ketentuan karena ruangannya lebih luas, sedangkan format portrait menyebabkan ruang menyempit sehingga tidak dapat memenuhi ukuran teks dan penempatan gambar dengan leluasa. Selanjutnya, teknik penyajian materi. Seorang ilmuwan bisa merupakan satu-satunya orang yang dapat mengatakan
suatu saat ini, namun bisa saja merupakan orang yang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dalam penyajian materi presentasi, setiap orang pasti akan merasakan demam panggung atau gugup menghadapi hadirin, tak terkecuali orang profesional sekalipun. Gugup atau demam panggung merupakan kondisi wajar untuk setiap orang, terutama bagi orang baru pertama kali menghadapi hadirin. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menilai tampilan seorang pembaca saat penyajian presentasi ilmiah. Pertama, berbicara dengan suara jelas, dengan artikulasi yang tepat, dan tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Pengertian dan tujuan presentasi ilmiah. Salah satu contoh berbicara akademik adalah presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah adalah kegiatan lazim dilakukan dalam dunia ilmiah. Tujuan tersebut berfungsi sebagai penyebaran informasi ilmiah, baik informasi konseptual maupun prosedural. Presentasi ilmiah adalah kegiatan keterampilan berbicara di depan umum untuk penyampaian gagasan atau pendapat dari hasil temuan penelitian, pemikiran kritis, atau informasi dalam dunia akademik dan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Beni Rizky Anggriani dengan NPM 2150664. Di sini saya akan melanjutkan materi dari yoga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara presentasi ilmiah. Saat melakukan presentasi ilmiah, seorang penyaji perlu menaati tata cara agar presentasi dapat berhasil, yaitu dengan cara pertama, penyaji perlu memberi informasi kepada peserta secara memadai. Maksudnya yaitu seorang penyaji perlu menyediakan bahan tertulis agar peserta dapat memahami informasi yang disampaikan dengan baik. Bisa berupa bahan makalah ataupun bahasan dalam PowerPoint. Akan lebih baik jika bahan dilengkapi dengan ilustrasi gambar yang sesuai. Yang kedua, penyaji menyajikan bahan dalam waktu yang tersedia. Sebelum melaksanakan presentasi, penyaji perlu merencanakan terlebih dahulu dalam penggunaan waktu saat presentasi dan menaati panduan dalam presentasi yang diberikan oleh moderator. Yang ketiga, penyaji menaati etika yang berlaku di forum ilmiah. Dalam forum ilmiah, terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan presentasi, yaitu penyaji bertugas menyajikan makalah yang berisi topik yang dibahas, moderator bertugas memandu jalannya presentasi, notulen bertugas mencatat hal-hal dan informasi penting berupa gagasan, konsep, saran atau usulan yang disampaikan. Peserta bertugas menyimak materi presentasi dan memberi tanggapan, serta teknisi bertugas membantu dalam urusan teknologi yang digunakan dalam jalannya presentasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang yang perlu diperhatikan dalam presentasi. Kuasai lingkungan. Penguasaan lingkungan diperlukan untuk menghindari tambahan tekanan mental ketika terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Trik yang dapat dilakukan adalah datanglah sesaat sebelum presentasi dimulai, sehingga Anda cukup waktu untuk mempersiapkan sarana presentasi atau mencoba sound, LCD, laptop, pointer, atau bahkan sampai merencanakan akan berdiri di mana ketika Anda presentasi. Atur skenario dengan moderator atau jika moderatornya teman Anda, agar Anda tidak kaget jika terjadi perubahan skenario secara mendadak oleh moderator atau termasuk alokasi waktu yang disediakan moderator untuk Anda. Yang kedua, perhatikan audiens. Tetaplah audiens secara merata dan bergantian, sehingga mengesankan bahwa Anda sangat memperhatikan mereka. Jangan melototin mereka. Jangan palingkan pandangan Anda pada langit-langit atau lantai sehingga mengesankan Anda tidak percaya diri. Yang ketiga, bicara lugas. Gunakan bahasa yang sederhana dan jelas, yang mengesankan Anda tidak sombong, atau jangan memakai bahasa luar angkasa walaupun sebagian audiens mengerti maksudnya. Yang keempat, jelaskan media. Media presentasi hanya sebagai tuntunan untuk menjaga alur presentasi. Yang kelima, jika dipandang perlu, berikan jokes-jokes segar yang membuktikan suasana atau banyak jokes yang dapat Anda dapatkan di internet. Hindari jokes atau humor yang berbau sara karena dapat menyinggung audiens. Selanjutnya saya akan membahas tentang yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama, menerima telepon atau HP pada saat presentasi. Di
Disarankan mematikan HP atau menggunakan mode meeting sehingga tidak mengganggu konsentrasi audiens, atau kecuali dengan sengaja Anda menginginkan perubahan yang menonton pada presentasi Anda. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang tidak dimengerti audiens. Maksud Anda ingin mengesankan kepada audiens bahwa Anda seorang yang canggih, internasionalis, dan smart, tetapi beberapa audiens akan memberikan kesan Anda seorang yang sombong dan angkuh. Jadi, pilih jalan yang aman. Yang ketiga, memperhatikan slide presentasi di dinding proyektor sehingga Anda membelakangi audiens. Jika ingin melihat alur presentasi, gunakan layar laptop Anda. Jika terpaksa Anda melakukannya, palingkan kepala secara singkat untuk melihat bagian-bagian presentasi tanpa harus membaca keseluruhan materi presentasi. Yang keempat, berbicara seperti orang menghukuman yang sebenarnya Anda sendiri tidak yakin maksudnya. Jelaskan dengan bahasa sederhana dengan intonasi yang normal, atau jangan terlalu cepat seperti orang dikejar-kejar kereta atau terlalu lambat. Sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya, sesi diskusi. Any question? Kesimpulan, salah satu contoh berbicara akademik adalah presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah adalah kegiatan lazim dilakukan dalam dunia ilmiah. Tujuan tersebut berfungsi sebagai penyebaran informasi ilmiah, baik informasi konseptual maupun prosedural. Presentasi ilmiah adalah kegiatan keterampilan berbicara di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan penelitian, pemikiran kritis, atau informasi dalam dunia akademik dan pendidikan. Di dalam suatu pembicaraan atau pembahasan, pasti ada suatu kode pembicaraan. Kode berarti lambang atau sistem ungkapan yang dipakai untuk menggambarkan makna tertentu. Bahasa manusia adalah sejenis kode. Yang kedua, sistem bahasa dalam suatu masyarakat. Dan yang ketiga, variasi tertentu dalam satu bahasa. Tujuan dari sebuah presentasi adalah untuk menginformasikan suatu informasi dari pembicaraan kepada pendengar, meyakinkan pendengar terhadap apa yang disampaikan oleh pembicara, membujuk pendengar agar melakukan hal sesuai yang disampaikan pembicara, menginspirasi pendengar tentang apa yang disampaikan pembicara, dan menghibur pembicara. Sekian pemateri hari ini, saya tutupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.